Selamat malam, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok agama kami dengan judul tema hubungan iman Kristen dengan teknologi. Kan, ya. Yang saya Jose dengan NIM 172400715 dan pembahasan materi yang akan kita presentasikan itu yang pertama itu opening video, yang kedua menjelaskan tema, yang ketiga dialog percakapan kita, yang keempat ayat Alkitab, yang kelima kesimpulan dan keenam penutup. Ini nama-nama kelompok. Yang kedua menjelaskan tema dengan tema hubungan iman Kristen dengan teknologi website. Saya akan menjelaskan hubungan dan motif ya, risiko makna buat orang database atas website yang Keamanannya. mananya kurang cukup baik di Dan ini adalah tampilan problem dan solusi. Yang pertama, problem itu banyak sekali terjadi suatu kebocoran data yang disebabkan oleh para peretas etis yang notabene menggunakan keahlian untuk kejahatan yang katanya dihasut oleh iblis dan memiliki iman yang cukup kuat. kita tadi di dalam sistem kita dan memberikan solusi dari video mari Dan kami masuk ke dalam percakapan dialognya. Yang pertama saya akan membicarakan, karena tadi kamu menyebutkan tentang tentang suatu keperkasaan di organisasi Kristen. Bisa jelaskan lebih detail tentang bahayanya kasus khususnya di tes dan pencurian data. menutup laptop. Iya Jose, ini serius. Peretas bisa mengubah tampilan website gereja, quote unquote device, dengan konten misalkan atau bahkan mencuri data jemaat termasuk alamat, donasi, bahkan data sensitif. Oh, jadi seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi melanggar prinsip kejujuran dalam ayat Alkitab, yaitu dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi bagaimana cara kerja pertasannya? Pun please login mereka di as well atau cross site quote unquote untuk menyisipkan code di halaman pencurian kan di brute potential stuff suka kan dan Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga bentuk pencurian, salah satu dosa yang dilarang dalam Keluaran 20 ayat 15. Bagaimana Imam Kristen menyikapi ini? tadi panggil untuk jadi garam tiga bulan kesehatan di tanggal 20 Tapi di dan tapi sebagaimana
sebagian orang berdalih kami mereka untuk menguji keamanan. Apa tanggapanmu? Apa izin memberi anggota hukum dan tim kereta pintu 13 mengingatkan kita untuk duduk pada otoritas masuk hukum cyber. Berapa solusi in update system? Tidak ada kesehatan di rumah orang yang bu kasih serta cermat untuk menghindari menghindari fisik dan sosial yang tak orang yang tak berpanggilan tepat ya kita uh, bentuk penutup dengan seruan. Oke, oke. Mari kita berdoa untuk uh, teknologi yang ada di dunia ini dengan keyakinan keimanan Kristen. Tuhan bimbing kami untuk memakai teknologi dengan integritas. Lindungilah pelayanan kami dari serangan yang merusak kebaktian Kristen. Layani dan 7. Teknologi harus dipakai untuk memuliakan Tuhan dan kebaikan untuk manusia, bukan sebagai alat kejahatan. Struktur diskusi, identifikasi masalah, divestment, pencurian data, dan dampaknya bagi gereja besar. Alkitabiah larangan mencuri, Keluaran 20 ayat 15. Panggilan untuk melindungi 1 Petrus 5 ayat 2. Solusi teknis dan spiritual, enkripsi, edukasi, jemaat, intinya integritas, seruan aktif, membangun kesadaran dan pertahanan aktif. kebiasaan tadi beberapa terkena dan ditemukan di skema diagram mana cara tersebut ada di halaman. Jadi kita akan membacakan ayat Alkitab yang sesuai dengan tema tadi. Yang pertama ada Galatia 5 ayat 13. Paulus memberitahu jemaat Galatia agar untuk menggunakan kebebasan mereka untuk memilih mengikuti keinginan daging yang berdosa, tetapi sebaliknya menaati roh dengan melayani suatu sama lain melalui kasih. Karena kalian apa yang percayakan Dan kesimpulannya itu adalah menjadi pintar, berperilaku layaknya ibu saya tidak cukup. Dan ada masanya kita berpikir secara logika beserta mengikuti ajaran Tuhan dalam iman Kristen di era teknologi saat ini hingga sampai di masa yang akan datang. masih Oke, sekian saja dari presentasi kami. Terima kasih.